Yap, database memang sesuatu yang penting ya di dalam sebuah pengembangan web atau mobile ya kan. Nah, biasanya ada dua yang sering dipakai gitu, either Laragon atau SAM ya, SAMPP. Ada juga MongoDB dan PostgreSQL gitu kan. Nah, tapi yang populer menurutku ada dua ya kan, yang sering dijadikan pegangan lah, Laragon atau SAM ya kan. Di sini kita akan debat gitu menurut pengalamanku mana yang lebih baik, Laragon atau SAM ya kan. Jadi kita langsung aja. Nah, oke, seperti yang bisa kita lihat gitu di PPT ada Laragon versus SAM. Nah, Laragonnya backgroundnya enggak itu ya. Ya karena aku low effort juga sih. Jadi langsung next. Di sini aku langsung to the point aja gitu karena ini akan jadi video singkat itu kan. Jadi Laragon itu menurutku lebih user friendly. Jadi user friendly itu cuman punya satu menu ya kan, start, stop dan segala macamnya gitu. Nothing more gitu. Jadinya kita lebih kalau untuk pemula yang baru masuk atau yang langsung semuanya yang baru mulai gitu kan langsung aja tinggal start gitu dan udah selesai gitu kan. Yang kedua itu cepat ya. Jadi dia cepat karena kalau yang model yang satunya itu Laravel gitu. Laravel apa? SAM gitu. Jadi SAM itu perlu di refresh dan segala macamnya gitu. Sedangkan Laragon dia nggak perlu nge-refresh tuh langsung oh udah masuk gitu. Oh udah masuk gitu. Karena apa? Karena kemarin itu kayaknya basisnya nggak web sih. Jadi basisnya di dalam Laragon itu sendiri. Jadinya ketika aku ngecek, oh udah masuk, oh udah semuanya gitu kan. Sedangkan web SAM itu biasanya pakainya PHP MyAdmin ya. Itu kan biar basisnya web ya kan. Jadi perlu di refresh untuk oh dia kita tahu itu udah masuk apa belum datanya gitu kan. Terus mudah, ya mudah lah, nggak ada sesuatu yang cukup sulit ya. Nah ini nanti bertentangan sama yang consnya yang dokumentasi minim, tapi nanti kita bahas itu. Terus kan banyak jenis DB gitu. Jadi ya maksudnya banyak jenis DB itu memang tetap aja SQL gitu kan. Jadi SQL bagi yang belum tahu itu bentuknya seperti tabel gitu kan. Tabel nanti dia bisa kayak ngeling-ngeling ke yang beberapa gitu lah, ibaratnya ke beberapa tabel. Nah, itu biar lebih rajin, biar lebih enak, terus nanti ngambil datanya lebih mudah lah. Tapi memang kekurangannya dari SQL ini nggak fleksibel. Jadi apa aja sih DB-nya gitu kan? Kalau nggak salah ada MongoDB, ada MySQL ya kan, ada PostgreSQL gitu. Pokoknya ya ada tiga gitu kan. Ketimbang yang Laravel lagi. Timbang yang SAM yang cuman ada satu doang gitu. Nah itu memang yang cukup menurutku lebih praktis lah ya. Nah, terus ya ini kelemahannya ya, Kak. Storage-nya itu cukup gede ya, kan. Mungkin berkali-kali lipat dibandingkan dengan SAM. Nah, mungkin lebih dari 1 giga lah kelihatannya ya, kan. Nah, untuk Laragon sendiri gitu, itu lebih tepatnya di Windows ya kan. Dia cuma bisa untuk Windows doang. Jadi kalau kalian biasanya kan kalau udah develop production model gitu, kita udah hosting dan segala macam kan harus masukin ke server ya kan. Sayang sekali, Laragon ini nggak punya yang versi Linux gitu kan. Sehingga cukup menyulitkan gitu. Nanti berarti nanti kalau pas kita hosting gitu, nanti kita harus cari lagi database yang baru tuh. Pakai nggak pakai Laragon lah ibaratnya gitu. Terus dokumentasinya minim gitu kan. Jadinya kita nggak bisa baca dokumentasi itu. Even diriku walaupun ada dokumentasi gitu, ya jelas. Aku tetap nggak bisa baca dokumentasi kan. Aku cuman bisanya lihat tutorial YouTube itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, menurutku dari kenapa kok bisa kayak gini kan? Jadi modelan Laragon ini dia kayaknya kalau saya nggak salah tuh memakai Docker ya kan. Jadi dia semua fitur gitu, semua fitur yang ada di situ gitu. Itu dia akan langsung aktif dan sifatnya paralel gitu. Jadi semuanya jalan dan nggak nunggu satu sama lain, pokoknya semuanya aktif itu. Nah, pakainya Docker gitu. Jadi pakainya Docker, jadi dia membuat mesin sendiri lah di dalam Laragon ini. Makanya agak gede dan kadang gitu, kadang di beberapa laptop itu cukup berat gitu. Itu menurutku ya, itu menurutku sendiri. Ketimbang Sam gitu kan. Nah, ini yang nggak ada di PPT, jadi kalian mungkin dengerin aja. Nah, terusan kelebihan yang terakhir itu menurutku dari Laragon ini yang mungkin nggak bisa dimention itu, mungkin kurang berguna lah. Itu ketika kalian nanti apa ya, mindah file Laragonnya gitu, ibaratnya dari C ke D, C ke pindah ke mana gitu, ke folder downloads, ke folder dokumen, foto dan segala macam, itu dia nggak masalah ya kan, nggak masalah dan nggak terganggu karena konsepnya tadi pakai Docker, di dalam Docker terus nanti dia jalan semua fungsinya gitu kan. Nah jadi nggak terlalu masalah gitu.
Nah, menurutku itu cukup fleksibel kalau kalian mau pindah-pindah biar storage-nya, oh ini ternyata penuh, aku mau pindah Laragon gitu. Biasanya kan kalau yang lain gitu itu kan langsung error ya kan. Nah, jadi menurutku cukup menarik lah. Walaupun storage-nya gede gitu dan Windows-nya gitu kan. Dan menurutku gitu eh cukup menarik sih gitu. Terus next. Nah, di sini Sam gitu kan. Ini Sam itu awal-awal aku juga pakai Sam gitu, no wonder gitu. Yang pertama semua OS itu ada ya kan. Jadi dia mau di Linux, mau di Mac, mau di Windows itu semua ada Sam gitu. Jadinya oh gak usah mikir gitu, gak usah mikir gitu. Aku mau pakai inilah, mau pakai Sam ini nanti di Linux gimana bla 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 gitu kan. Storage itu kayaknya gak sampai 1 GB sih untuk Sam ini jadinya cukup gampang lah. Nah terus kalau kalian cari di apa ya, di web-web lain gitu katanya Sam itu lebih berat lah ketimbang Laragon ya kan. Tapi aku kurang setuju gitu. Tapi nanti mungkin kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Menurutku Sam ini lebih ringan. Kenapa gitu? Karena ketika aku bandingin apple to apple ya, aku buka dua VS Code, satu database software gitu kan, mau Laragon atau Sam gitu kan. Satu YouTube, satu WA gitu. Ya itu lewat Google Chrome semua. Nah, kecuali VS Code-nya ya. Itu kalau yang Microsoft Edge itu ketika aku pakai Sam itu nggak kenapa-kenapa kayak ya wis itu masih biasa aja, tapi ketika aku pakai yang Laragon gitu itu cukup berat gitu, jadi kadang lemot banget kadang nggak lemot banget. Nah mungkin karena ada konsep, ya aku nggak tahu ya kenapa, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar kalau tahu kenapa, atau mungkin kalian nggak setuju kalau aku ngomong lebih ringan ketimbang yang Docker dan segala macamnya gitu kan. Nah terus drawbacknya ini yang aku yakin kalian semua pasti mengalaminya ya, error port gitu. Jadi kalau kalian mau nge-start Apache atau MySQL atau PHP admin gitu nanti mesti di port 3306 error gitu kan. Apa cannot running, katanya nggak bisa ditutup dengan bener gitu kan. Itu emang nyebelin itu. Memang anjir. Nah, error port ini sering terjadi gitu kan. Nah, sesering apa sih terjadi itu? Jadi ketika kalian, ya aku nggak tahu ya, kenapa penyebabnya gitu. Walaupun udah aku matiin, kok quit tetap aja ke cancel gitu kan. Satu-satunya solusi error port ini biar gak muncul gitu kan. Ketika kalian pertama kali buka laptop gitu kan, langsung kalian start SAMPP gitu. Biasanya aku gitu ya kan. Biasanya kalau nggak bisa aku spam start gitu sampai bisa gitu kan. Spam start sampai bisa, terus habis itu gitu. Kalau misal nggak bisa gitu, terpaksa kita pakai metode yang ya mungkin kalian bisa ngeliat di internet lah. Datanya diganti data old gitu kan. Nah itu cuma sekali doang gitu. Ingat itu cuma sekali doang. Dan nanti kalau error lagi gitu, kalian nggak bisa pakai data old lagi dan segala macamnya kayak gitu. Harus di uninstall gitu. Dan aku pas dulu tugas akhir gitu kan, yang ngerjain tugas akhir lah ya S1 itu hampir tiap hari gitu. Aku uninstall Sam, install lagi Sam-nya. Jadi hampir tiap hari lah karena error port ini yang paling nyebelin. Terus ganti yang dan segala macamnya kan, ganti portnya jangan 3306 itu ada tutorialnya gitu. Masalahnya udah aku ikutin tutorialnya, mungkin aku kurang jaga atau gimana ya kan, itu tetap nggak bisa gitu dan aku muak gitu kan. Nah terus nah ini ya juga konsnya ini sebenarnya juga sama ya, terus sering DC gitu walaupun udah connect gitu, tiba-tiba kok loadingnya lama banget gitu kan. Loadingnya di PHP admin dan segala macam gitu, taunya disconnect gitu. Lah kok bisa disconnect gitu, kok merah gitu, ternyata dia yang di SAM-nya itu tadi tiba-tiba ke shutdown gitu. Jadi start apa kepencet merah lagi lah, stop dengan sendirinya gitu, harus di start lagi gitu. Dan itu beberapa kali terjadi gitu. Dia ketika dia tuh juga lama, tiba-tiba DC lah, nggak jelas gitu kan. Harus di start lagi dan kadang agak nyebelin ya kalau cuma 1 2 tapi ini jarang terjadi. Nggak sejarang, tidak sesering yang error port ini. Terus ada yang lama ya kan. Nah, lama di sini itu banyak ya kan. Mulai dari installingnya yang cukup lama ya kan. Install dan uninstallnya, wah lama banget itu. Walaupun ya mungkin filenya banyak ya kan. Nah udah installnya lama nih, ya kan. Terus ketika dia melakukan sebuah apa ya,
start, misal start PHP admin Apache dan segala macam gitu kan. Ketika kita buka web gitu, localhost bla 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 PHP admin slash PHP admin gitu kan. Nah, dia kadang loadingnya bisa lama banget gitu. Nah, walaupun udah keset HTTPS-nya 8443 gitu portnya, tapi dia kadang melalang buana dulu sampai nyari port yang lain dulu, misal 10.100 bla 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 gitu kan. Dan itu ketika loadingnya bisa lama banget, mungkin bisa 1-3 menitan lah. Ya 5 menitan lah in total gitu kan. Kadang bisa sampai gagal lah. Itu juga cukup nyebelin gitu kan. Nah, ketika datanya cukup banyak gitu kan, ketika datanya cukup banyak dan eh query-nya juga cukup expert itu kan, cukup panjang, udah diringkas pun cukup panjang dan kompleks, itu nggak bikin 3-4 tabel, terus dia pakai apa gitu, misal trigger dan segala macamnya gitu, itu biasanya lama gitu, loadingnya juga lama. Nah, loadingnya lama, pindah tabel aja kadang juga lama gitu. Nah, menurutku gitu, Sam ini ada di tier kalau kalian punya kesabaran tinggi lah ya. Nah, satu lagi nih, dia punya satu jenis DB aja gitu. Jadi cuman punya MySQL, PHP admin, nggak punya yang lain gitu. Dan walaupun gitu, aku dari beberapa fitur itu kan. Jadi kalau kalian buka SM tuh ada pop-upan gitu kan. Aku cuma dua yang paling atas tuh, antara Apache sama PHP admin atau MySQL lah gitulah. Gak pernah yang bawah-bawah tuh Tomcat dan segala macamnya, kayaknya aku, ya kalau nggak salah ya, ada namanya Tomcat dan segala macamnya. Aku nggak pernah ngeklik itu dan aku nggak tahu apa itu ya. Jadi menurutku ya mungkin berguna bagi kalian, tapi aku ya rugi-rugi aja gitu. Nah, terusan tidak aman itu. Ya sebenarnya yang tidak aman itu adalah penggunaan PHP admin ya. Tapi karena dia itu udah tua ya. Mungkin lebih tua dari aku gitu kan. Karena dia 17 atau 14 Septemberan kayaknya 2002 ya. Dan aku itu di Novemberan 2002 ya. Lebih tua sebulan. Nah, tapi ya sekarang sudah 22 tahun nih. Berbeda dengan Laragon yang baru 3 tahun, sekitar 2021-an ya kan, baru rilis. Nah, terus kalau ditanya siapa yang menang dan kenapa gitu kan, kita lihat Google Trend gitu kan. Walaupun kelihatannya ini Sam menang gitu kan, tapi yang perlu kita lihat itu adalah dimana Sam itu sudah mendarah daging ya kan, ibaratnya tadi ya, dari 2002 cuy, dari 2002. Mungkin ada kalian yang belum lahir gitu kan, atau yang baru login masuk TI gitu kan, IT, udah cukup lama untuk masuk ke sini tuh kan. Dan ya it's not, ya ibaratnya ya semua udah terkenal lah, udah punya base nya sendiri ya kan. Tapi kalau ketika Laragon ini 3 tahun gitu kan, menurutku Laragon ini cukup berguna gitu. Tapi memang dokumentasinya kadang ketika aku pertama kali ngegunain itu bingung ya kan, habis di start terus nambah database nya tuh gimana gitu, habis di start gimana gitu cara ngelakuinnya gitu kan. Nah, Laragon ini cukup membingungkan di bagian itunya aja gitu. Nah, tapi di per hari ini kayaknya ya, karena Laragon ini dia donasinya ya per hari ini kayaknya. Tanggal berapa ya? 27-an malam ya. 27-an malam. Itu kayaknya ditutup sih bagian yang PHP admin ya, karena fundingnya nggak cukup atau segala macamnya. Tapi mungkin nanti kita lihat ke depannya gimana gitu kan. Tapi masih ada berbagai cara lah gitu. Aku nggak tahu ya gimana, tapi aku tetap bisa akses PHP admin sih. Nah, dari Laragon ini dia ya, jadi aku cukup lupa satu hal ya kan. Sam ini mendukung banyak bahasa kayaknya. Ada Python, ada PHP gitu kan. Sedangkan kalau Laragon ini kayaknya satu bahasa aja deh, PHP dan segala macamnya aja sih. Tapi dia sudah bisa ngeset semuanya gitu. Jadi otomatis lah. Jadi kalau kalian pindah versi PHP gitu, Laragon ini udah bisa menyesuaikan otomatis. Tapi kalau Sam ini harus disesuaikan dulu. OpenSSL dan segala macam. Terus PDO-nya harus disesuaikan, extensionnya bagiannya disesuaikan lagi. Nah, agak nyebelin sih kalau nggak ada tutorial itu. Dan menurutku mana yang lebih menang, lebih unggul ya kan. Kalau storage kalian rendah itu, menurutku aku lebih prefer yang SAMPP. Terusan kalau punya kesabaran ekstra juga ya SAMPP. Dan menurutku kalau kalian mau multitasking banyak gitu, banyak tugas, nah ini kita bisa, aku sekali lagi ini yang ini aku kurang punya base ya kan, karena katanya di internet atau beberapa sumber yang terpercaya ngomongnya Laragon ini lebih ringan, tapi ketika aku coba di komputer atau laptopku sendiri itu Sam lebih ringan ya kan. Dan
menurutku gitu. Sam ini ya lebih cocok untuk kalian multitasking ya kan, ibaratnya kalian buka dua VS Code sambil YouTubean dan segala macam gitu, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Laragon cukup berat gitu, karena ya tadi semuanya paralel diaktifin gitu, walaupun gitu bisa ditolak untuk ngaktifannya gitu, jadi bisa dinonaktifkan gitu kan. Tapi modelnya pakai Docker, masalahnya Docker itu cukup berat lah. Nah, kalau Laragon gitu itu lebih ke yang lebih profesional, mau cepet gitu kan, dan mau praktis gitu. Jadi semua aplikasi jadi satu gitu kan. Dan memang fokus untuk apa ya, ngoding gitu kan. Dan aku kan kadang capek lihat YouTube dulu lah, capek lihat main catur dulu lah dan segala macamnya gitu kan. Dan ya, mungkin itu. Pilih yang mana? Kalian pilih sendiri gitu kan. Dan mungkin itu ya. Makasih.